Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Raja Ahaz sedang gemetar karena serangan Raja Aram dan Raja Israel terhadap daerahnya. Dan melalui Nabi Yesaya, Allah menguatkan dan berkata, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena amarah Rezin Raja Aram dan Pekah anak Remaliah Raja Israel." Dari ayat pertama telah dinyatakan bahwa musuh tidak akan dapat mengalahkan mereka. Allah memberi konfirmasi kekuatan kepada Ahaz bahwa mereka tidak akan dikalahkan. Tetapi jika tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya, kata Tuhan dalam ayat 9. Raja Ahaz bukanlah raja yang melakukan yang benar di mata Allah. Artinya ia tidak dekat dengan Tuhan, sehingga ia tidak peka terhadap suara dan kehendak Tuhan. Harusnya ia merasa aman dan tenang karena yang berfirman adalah Allah nenek moyangnya, dan yang dikatakan itu sangat ia butuhkan, kekuatan dan janji kemenangan. Namun Ahaz nampaknya masih ragu. Nabi Yesaya sampai katakan, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari yang tempat tertinggi yang di atas." Dia bisa minta tanda dalam keraguannya itu. Dan dari perkataan Yesaya, ia bisa minta apa saja. Namun Ahaz tidak mau meminta karena ia katakan ia tidak mau mencobai Tuhan. Di ayat 12 dikatakan. Dan itu dikatakannya bukan karena ia beriman, namun justru karena ia tidak percaya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah saat ini kita sedang khawatir, sedang tak berdaya, dan mulai meragukan Tuhan? Sehingga janji firman Tuhan yang kita baca dan dengar pun serasa tidak mampu menenangkan kita? Apakah kita merasa tidak layak menerima janji itu? Lihatlah betapa Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, seperti yang ia lakukan kepada Ahaz. Tuhan sendirilah memberikan pertanda bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan ini digenapi, Yesus lahir ke dunia dan dinamakan Immanuel. Penyertaan Allah dalam hidupnya tetap taat sampai akhir walau menderita dan disalibkan. Ini yang juga merupakan janji penyertaan Allah kepada umat yang membutuhkan kekuatan untuk tetap percaya dan bertahan di saat takut dan gentar. Nubuatan ini diberikan kepada Yehuda sesuai dengan janji Allah kepada Daud, walaupun Ahaz keturunannya pada dasarnya tidak layak menerimanya. Namun janji Allah tidak pernah tidak ditepati. Immanuel, penyertaan Allah kepada umatnya bukan karena kelayakan, tetapi karena kasih-Nya yang besar dan penggenapan janjinya kepada orang-orang pilihannya. Dalam setiap keadaan hidup kita akan sangat dikuatkan ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang bersama kita. Terlepas dari kita penakut atau bukan penakut, kita butuh orang yang menemani. Dan seringkali kita bisa mengerjakannya sendiri, tapi kita mengharapkan minimal ada di samping kita orang. Meskipun dia tidak terlalu banyak membantu, tapi paling tidak kehadirannya menenangkan dan menguatkan kita untuk berbagi suka dan duka. Kita bersyukur ada kerabat, keluarga, dan teman-teman kita yang dapat menemani kita dalam setiap keadaan hidup kita. Namun jikapun terkadang kita merasa tidak ada orang yang dapat mengerti kebutuhan kita, atau kita merasa kesepian dalam sakit dan jenuhnya kita menjalani hari-hari kita, mari ingat Allah Immanuel yang kita rayakan kelahirannya di Natal tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Kiranya kebenaran ini menguatkan kita untuk terus bertahan dalam jalannya, walaupun tidak mudah. Percayalah kepada janji-janjinya apapun keadaan kita, sampai Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk janji penyertaan Tuhan, Allah Immanuel yang akan selalu ada menyertai kami. Dan ampuni kami Tuhan ketika seringkali kami merasa sendiri dan kami tidak mengingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Hari ini kami diingatkan dalam saat gentar, dalam saat takut, kami punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu itu Tuhan. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita.